Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-9. Kita membaca ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia memberikan pada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini. Kami bisa beribadah bersama, baik kami yang bisa hadir secara onsite maupun kami yang mengikuti secara online. Kami bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan datang bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berkati waktu ibadah kami ini secara khusus untuk kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui apa yang kami baca dan renungkan ini. Dan Tuhan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman, tetapi menjadi orang-orang yang juga melakukan, mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas dalam banyak hal, Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu kali di Amerika Serikat ada seorang pendeta di satu gereja melakukan satu tindakan yang agak mengejutkan jemaatnya. Yaitu ketika persembahan dijalankan, ya saudara, di Amerika Serikat, gereja-gereja Amerika Serikat itu umumnya ya, tidak memakai kantong persembahan tetapi piring, plate persembahan. Ya saudara, pada waktu piring persembahan itu mulai diedarkan oleh para usher, pendeta ini turun menemani para usher. Menemani para usher ini dari bangku ke bangku, dari baris ke baris. Ngeliatin nih jemaatnya yang memberi. Setelah ada sebagian jemaat yang gak happy, upset dengan hal itu, gak senang. Ada yang bingung kenapa pendeta ini lakukan ini. Dan ada yang juga malu. Saudara, kenapa? Karena pendeta ini ngeliatin. Jadi tahu siapa yang memberi, siapa yang tidak memberi. Mungkin juga bisa kelihatan berapa yang diberi, karena itu plate, piring. Saudara, kemudian pendeta itu kembali ke mimbar dan ketika dia memulai khotbahnya, dia berkata begini, kalian mungkin menganggap tindakan saya tadi serius nih. Kalian
melihat ini hal serius sampai Pak Pendeta ngeliatin persembahan kami. Tapi tahukah saudara, tahukah jemaat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus kepala gereja kita setiap hari Minggu berjalan dengan para asyir ini, melihat persembahan yang kita berikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang hal memberi, giving, ini bukan hal baru bagi kita, orang Kristen. Kita melakukannya, kita sering melakukannya, kita rutin melakukannya. Kita memberi persepuluhan, kita memberi persembahan di kebaktian di gereja atau mungkin di acara-acara tertentu. Kita memberikan bantuan untuk dana diakonia, menolong orang-orang yang membutuhkan untuk ditolong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan penting untuk kita renungkan hari ini adalah bagaimana persembahan kita atau givingnya kita, pemberian kita di mata Tuhan yang melihat dan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara, Tuhan bukan hanya tahu performan luar kita waktu tindakan memberi itu, Tuhan juga tahu bagaimana sikap dan motivasi hati kita. Nah, saudara, kebenaran tentang Tuhan yang tahu sikap hati dan motivasi hati kita, apakah itu sesuatu yang menakutkan bagi saudara? Ataukah itu sesuatu yang comfort, menghibur saudara? Saudara masuk bagian yang mana? Takut atau merasa justru dikuatkan dengan kebenaran Allah lihat, Allah tahu. Bukan hanya performan tindakan luar memberi, tetapi sikap hati dan motivasi hati kita. Saudara, kalau berbicara tentang hal memberi, kita tidak boleh lupa ayat yang ke-7. Paulus berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, ini satu prinsip yang sangat penting yang perlu kita perhatikan waktu kita bicara tentang hal memberi, giving. Saudara perhatikan, concern utama Paulus itu bukan di aturan hukumnya, atau jumlah berapanya, atau jumlah persentasenya yang diberikan, tetapi concern Paulus itu adalah bagaimana sikap dan motivasi hati dari orang yang memberi. Saudara, kalau ayat 7 ini saya bisa terjemahkan dengan kalimat agak bebas, kira-kira Paulus tuh ngomong begini, kalian sudah memutuskan dalam hati mau memberi berapa. Kalau Indonesia menerjemahkan memberi menurut kerelaan hati, itu harusnya diterjemahkan memberi berdasarkan keputusan yang sudah diputuskan dalam hati. Jadi gak ada yang tahu nih, masing-masing orang memutuskan nih, mau beri berapa. Tapi yang Paulus kemudian katakan apa? Paulus katakan begini, keputusan itu jalankan bukan dengan sedih hati, bukan dengan paksaan. Jadi sudah tahu ada satu jumlah nih yang diputuskan untuk oke saya beri ini. Paulus menantang untuk mengevaluasi keputusan itu, ketetapan itu, berdasarkan prinsip ini. Kamu putuskan itu dan kemudian berikan, apakah itu kau berikan dengan enggan? Sedih hati itu reluctant artinya. Sedih hati itu enggan. Hati ini sebenarnya mau menahan uang itu. Tetapi mungkin karena satu faktor lain akhirnya ya oke saya berikan. Atau terpaksa ada pressure dari luar, atau ada perintah dari seseorang, atau ada dorongan dari orang lain. Tapi hati kita sebenarnya tidak mau untuk berbagi. Nah ini yang Paulus tekankan ini. Jadi bukan karena paksaan dari orang lain atau tekanan dari luar, bukan juga karena ini satu fenomena komunal yang merupakan keharusan, ya karena ibadah hari ini ada persembahan, ya ayo berikan dong, kita berikan ini. Setelah dikasih oleh Tuhan, Paulus berbicara mengenai giving, itu bukan hanya di pasal 9, tetapi juga di pasal 8. Jadi dua pasal ini di 2 Korintus, pasal 8, pasal 9 itu bicara tentang hal giving, memberi. Dan Paulus itu memulai dengan contoh gereja-gereja di Makedonia. Maka di pasal 8, ayat 2 dan 3 dikatakan begini tentang gereja-gereja ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, ini jemaat-jemaat gereja-gereja di Makedonia menderita dan miskin, dipakai oleh Paulus sebagai contoh untuk jemaat Korintus yang notabene lebih kaya, lebih makmur. Jadi bukan yang kaya jadi contoh bagi yang miskin jadi contoh bagi yang kaya. Dan kita melihat jemaat-jemaat di Makedonia ini memberi dengan sukacita, mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, ini contoh yang luar biasa karena apa? Mereka memberi menurut kemampuan, tapi dilanjutkan oleh Paulus dengan mengatakan bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, memberi menurut kemampuan aja bukan hal yang mudah loh. Apalagi memberi melampaui kemampuan. Saya waktu membaca kalimat ini saya bertanya begini kepada diri saya sendiri. Yohanes Adri, ketika orang mengenal engkau, apakah orang mengenal engkau sebagai orang yang memberi melampaui kemampuan? Atau orang mengenal engkau sebagai orang yang sering menghabiskan uang, melampaui kemampuan? Saudara, ini hal yang tidak mudah. Memberi menurut kemampuan ini miskin, kita udah bersyukur-syukur loh untuk jemaat Makedonia ini. Tetapi melampaui kemampuan mereka. Ini dijadikan sebagai contoh. Dan Paulus mengatakan di ayat yang ke-7, Allah mengasihi orang-orang yang memberi seperti ini. Memberi dengan sukacita. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin ajak saudara renungkan berkait dengan topik kita hari ini. Pemberian yang benar, pemberian yang tulus. Yang kita pelajari dari perikop ini. Saudara, hal yang pertama yang kita pelajari begini. Persembahan yang benar, tulus, itu didasarkan pada satu keyakinan bahwa Allah yang memanggil kita untuk memberi adalah Allah yang juga menyediakan kemampuan dan sarana untuk kita bisa memberi. Jadi Allah bukan hanya memanggil, memerintahkan kita untuk memberi. Tetapi Allah adalah Allah yang juga memberi kemampuan dan menyediakan keperluan untuk kita bisa memberi. Saudara, perhatikan ketika Paulus sudah bicara ayat yang ke-7 tadi, hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau paksa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lalu kemudian ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, perhatikan logika kalimat Paulus ini. Allah powerful, sanggup nih, bukan tidak sanggup, melimpahkan segala kasih karunia, sehingga kita ini berkecukupan. Tapi perhatikan Paulus nggak berhenti sampai di sana. Allah memberikan berdasarkan kasih karunia supaya engkau cukup nih. Tapi Paulus melanjutkan dengan berkata, malahan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, Allah adalah Allah yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Tetapi kita perlu menyadari, tujuan Allah memberi kecukupan itu adalah supaya kita itu bisa berkelimpahan di dalam berbagai kemurahan hati, kebajikan. Berkat yang Allah berikan untuk kita tidak pernah dimaksud cuma untuk kita ini bisa hidup nyaman, berhenti pada diri kita sendiri, tetapi dimaksud untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Uang atau harta yang diberikan kepada saudara dan saya itu bukan sekedar untuk kita simpan, kita pakai, kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita maju dan bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Ibu Teresa, Mother Teresa, pernah berkata begini, God give us things to share. God does not give us things to hold. Tuhan memberikan hal-hal ini bukan untuk kita pegangi untuk diri sendiri. But God give us things to share, untuk dibagikan. Saudara, cukup sering kita itu berpikir begini, Tuhan memberikan kecukupan, bahkan mungkin ada di antara kita diberikan kelimpahan.
untuk kita bisa meningkatkan standard of living kita, standar hidup kita. Tapi perikop ini mengingatkan kita, bukan itu. Tuhan memberikan kecukupan, bahkan mungkin kelimpahan, bukan untuk kita meningkatkan standard of living kita, tetapi kita meningkatkan standard of giving kita, standar memberi. Jadi saudara, kalau ada orang bertanya, kenapa ya Tuhan itu sediakan saya berkecukupan dan bahkan berkelimpahan? Jawabannya jelas, gak usah tanya lagi. Boleh kita nikmati, boleh kita pakai, boleh. Tetapi kita tidak boleh lupa satu hal ini. Jadi saudara, berkat Allah itu bukan dilihat sebagai pahala. Oh, kalau saya memberi, saya dapat pahala ini. Bukan. Tetapi berkat Allah dilihat sebagai landasan dasar untuk saya memberi. Ini kebenaran yang Paulus ingatkan kepada kita. Kita ini pemberi, tapi jangan lupa, kita ini penerima. Jadi kita penerima dan sekaligus juga kita adalah pemberi. Maka pemberian kita adalah partisipasi kita untuk kebaikan Allah yang tidak bersyarat. Artinya Tuhan mau pakai kita itu menjadi saluran berkat bagi yang lain. Sudah perhatikan juga di ayat yang ke-10, Paulus berkata begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, maka kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Sudah bayangkan, Paulus pakai gambaran metafor seperti kita menabur benih. Benih pun disediakan oleh Allah. Benih untuk kita bisa tabur pun disediakan oleh Allah. Kemudian dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian ditumbuhkan jadi buah-buah. Dan lalu dikatakan di ayat ke-11, kamu akan diperkaya. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Paulus tidak berkata kamu diperkaya dalam hartamu. Saudara, satu pelajaran rohani yang penting yang kita dapatkan dari perikop ini adalah jikalau seorang percaya mau untuk memberi dengan tulus, dengan benar, Allah akan selalu menjadikannya mungkin untuk memberi. Saudara, saya yakin sekali orang-orang yang punya komitmen untuk hidup Tuhan, saya mau jadi berkat bagi orang lain. Termasuk melalui givingnya saya ini. Orang ini harusnya berkeyakinan bahwa Allah akan menyediakan baik sarana, baik kemampuan, baik kesempatan untuk melakukannya. Tuhan tidak mungkin memberi kesempatan bagi kita tanpa kemudian Dia juga mencukupkan keperluan kita. The more you give, the more God will enable you to give. Semakin banyak dan semakin sering kita memberi, semakin banyak dan semakin sering itulah Tuhan memampukan saudara untuk bisa memberi. Jadi saudara, pemberian bukan terletak di berapa besar uang yang kita punya, berapa banyak, bukan. Tadi saya ambil contoh jemaat Makedonia kan. Kalau menurut perspektif manusia, nggak mungkin mereka memberi. Menderita bahkan sangat miskin. Tapi disinilah kita melihat, bukan ditentukan oleh kaya miskinnya seseorang, berapa banyak harta yang dia punyai. Tetapi karena Allah menjadikannya mereka mampu, dan bahkan memberikan sarana untuk mereka itu bisa memberi. The more you give, the more God will enable you to give. Jadi Tuhan itu pemberi sebelum kita memberi. Bahkan saya berani lanjutkan, Tuhan tetap memberi setelah kita memberi. Maka kita dimampukan untuk apa? Konsisten terus-menerus bisa memberi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berhenti untuk memberi pada kita. Saudara, maka bisa memberi itu satu anugerah. Kita sangat bergantung pada anugerah Tuhan untuk kita bisa memberi. Bahkan bicara topik hari ini, persembahan yang tulus, bisa punya ketulusan untuk memberi. Itu pun anugerah. Saudara, kenapa? Karena saudara dan saya pada dasarnya orang yang selfish. Orang yang egois, jujur. Kita mungkin lebih suka untuk menahan harta kita, uang kita, dan kita pakai untuk diri kita sendiri. Daripada kita men-sharingkannya. Tapi Tuhan bisa menjadikan orang yang selfish menjadi orang yang generous. Hal yang kedua yang kita pelajari saudara di sini tentang memberi adalah saudara, pemberian yang benar, yang tulus ini kita yakin adalah pemberian yang
menyenangkan Tuhan, ya dikatakan tadi oleh Paulus, Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan pemberian seperti ini tidak mungkin tidak diberkati oleh Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemberian yang tulus itu pasti membawa atau menghadirkan blessing bagi si pemberi itu. Sekalipun bukan itu yang kita kejar kan. Saudara, motivasi kita memberikan bukan untuk supaya Tuhan berkati aku, bukan. Bukan tujuannya kita utama seperti itu, bukan. Tetapi saudara yakinlah, tidak mungkin tidak ada berkat untuk orang yang memberikan secara generous nih. Saudara tahu ada sebagian orang Kristen yang mengajarkan atau mempromosikan ajaran teologi kemakmuran. Semakin banyak engkau memberi, engkau sepertinya investasi, dan Tuhan pasti akan berikan apa? Kesehatan, kesuksesan, kekayaan, kelimpahan. Dan ayat 6 seringkali dipakai sebagai dasar. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, yang menabur banyak menuai banyak. Saudara, ajaran seperti ini saya percaya perlu dikritisi, kan kita tidak bisa menerimanya. Kenyataan hidup tidak menunjukkan seperti itu. Tidak selalu orang yang memberi dengan tulus dan bahkan generous selalu kemudian dapat balasan dari Tuhan untuk kelimpahan harta yang bertambah luar biasa. Sekali lagi ingat jemaat Makedonia di pasal 8. Mereka menderita, mereka miskin, mereka memberi kaya dalam kemurahan. Tapi tidak ada catatan bahwa mereka lepas dari penderitaan. Tidak ada catatan mereka lepas dari kemiskinan. Saudara, memang bukan di sana yang diajarkan. Allah sih bisa, sanggup. Kalau Allah memberikan kelimpahan harta untuk seorang pemberi yang generous, memang dia bisa lakukan. Tetapi tidak selalu dia lakukan seperti itu. Saya percaya ketika Paulus menuliskan ayat 6 ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak, bukan akan dipahami oleh orang Korintus seperti ajaran teologi kemakmuran. Nggak mungkin. Jemaat-jemaat Makedonia miskin, sangat generous, tapi mereka tetap mengalami penderitaan dan tetap hidup dalam kemiskinan. Setelah ayat yang ke-6 ini, khususnya bagian B-nya harus diterjemahkan begini. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Harusnya terjemahkan begini. Orang yang menabur dengan berkat akan menuai berkat. Dan orang yang menabur dengan berkat, ingat poin 1 tadi. Terima berkat dari Allah, lalu saya taburkan. Itu menabur dengan berkat. Tapi kemudian di sini dikatakan apa? Dia akan menuai berkat. Saudara, berkat yang dimaksud di sini tidak sesempit konotasinya cuma kelimpahan harta, kelimpahan uang, kelimpahan materi, tidak. Berkat dari Allah itu cakupannya luas sekali. Kalau ayat 8 yang tadi kita baca dikatakan apa? Berkecukupan. Saudara, tidak dikatakan apa? Berkelimpahan loh. Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu, segala kasih karunia-Nya. Untuk apa? Kamu berkecukupan, bukan berkelimpahan. Tidak selalu berkelimpahan, saudara. Tapi berkecukupan. Tapi bisakah kita melihat berkecukupan itu pun sebagai berkat dari Tuhan? Ada satu orang menulis satu renungan singkat di dalam satu bukunya tentang hal persembahan. Dia menulis seperti ini. Saudara, berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk sesuatu yang you nggak pernah bayangin. Bisa diambil contoh. Dia tahu keuangan dia juga terbatas. Dia ingin beli sesuatu tapi akhirnya mempertimbangkan keuangannya nggak beli. Tapi entah bagaimana dia mengatakan, satu waktu saya mendapatkan gift hadiah. Barang itu dari orang lain. Bisa dalam bentuk begini. Mesin cuci yang sudah tua di rumah saya harusnya diganti. Tetapi mesin cuci itu masih bisa bekerja dengan baik. Yang mungkin menurut orang mengatakan udah waktunya diganti deh. Mobil dengan kilometer yang sudah tinggi tetap bisa berjalan dengan baik tanpa banyak perbaikan servis. Lalu dia mengutip satu ayat dari kitab Ulangan. Ketika Musa mereview kembali perjalanan Israel 40 tahun, dikatakan begini, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Dia mengatakan, bisakah melihat itu sebagai juga
blessing dari Allah. Pakaian dan juga mungkin alas kaki atau sandal dipakai 40 tahun. Bertahan. Saudara, ada kalanya berkat dari Allah itu bisa dalam bentuk seperti itu. Berkecukupan. Memperpanjang kehidupan dari mungkin barang-barang yang menurut kita normalnya ini sudah nggak bisa dipakai dan harus diganti. Tapi Tuhan bisa pakai dengan cara itu. Saudara, ketika saya baca renungan singkat itu, saya belajar satu hal, bicara blessing dari Allah itu. Jangan selalu diidentikan hanya dengan kelimpahan, harta atau uang. Dan saya percaya juga ketika Paulus berkata, orang yang menabur dengan berkat akan menuai berkat. Saya percaya tidak sesempit cuma bicara berkat materi, berkat harta. Tetapi termasuk di dalamnya ada berkat rohani. Ya, Paulus berkata begini kepada jemaat Korintus ini. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Sudah perhatikan, Paulus tidak berkata kamu diperkaya dalam hartamu. Tapi kamu diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ini salah satu contoh berkat rohani. Si pemberi ini bertumbuh dalam karakter yang baik. Ia bukan menjadi orang yang ditawan, diperhamba, diperbudak oleh uang. Dia bukan orang menjadi orang yang pelit. Tapi dia dibentuk oleh Tuhan menjadi pemberi yang bermurah hati. Maka jemaat Makedonia yang miskin itu disebut apa? Kaya, bukan dalam harta, tapi kaya dalam kemurahan. Saudara, ini salah satu contoh apa? Blessing, spiritual enrichment. Paulus katakan kamu diperkaya. Engkau enrich, diperkaya dalam hal apa? Saudara, di dalam ini loh, karakter kita dibentuk untuk kemudian kita itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan saya harap saudara kita belajar kebenaran ini. Your giving will bless you. Yakinlah itu. Meskipun itu bukan yang kita cari, bukan itu motivasi kita memberi. Tetapi berkat dari Allah itu menyertai. Kalau saudara memberi tapi dengan tidak ada kerelaan atau dengan paksa, maka saudara akan kehilangan kepuasan dan sukacita dalam hal memberi itu. Bisa jadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi contoh jemaat-jemaat di Makedonia. Menderita, sangat miskin, memberi. Kalau perspektif manusia mengatakan apa? Melampaui kemampuan, you bangkrut. Melampaui kemampuan, you pasti akan lebih miskin. Tetapi jemaat Makedonia membuktikan Allah itu hidup dan Allah itu setia. Saudara, pengalaman ini nggak akan bisa diganti dengan uang. Mengalami realitas Allah yang luar biasa itu berkat rohani. Saya punya satu pengalaman cerita, saudara, yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Satu kali saya menjadi dosen tamu di satu sekolah teologi. 2 minggu mengajar, selesai seperti biasa diberikan uang apresiasi mengajar. Saudara, entah bagaimana hari itu ketika saya terima itu, satu amplop yang cukup tebal. Saya buka lalu lihat isinya, tahu berapa. Lalu kemudian saya akhirnya memutuskan begini. Saya akan berikan sebagai persembahan. Karena saya tahu ada kebutuhan tertentu di kampus sekolah itu. Maka saya datangin kantor rektornya dan saya berikan. Saya katakan, thank you, saya diberi kesempatan mengajar, saya kembalikan. Saya berikan sebagai persembahan saya untuk kebutuhan ini di kampus ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira sebulan kemudian, ada satu orang datang kepada saya dan berkata begini, Pak Adri, saya minta maaf, betul-betul minta maaf. Kenapa minta maaf? Ini orang ini jarang berurusan dengan saya, kok tiba-tiba datang minta maaf. Dia berkata begini, Pak Adri, saya itu betul-betul minta maaf. Kira-kira 8 tahun yang lalu, waktu Bapak masih di Amerika, melanjutkan studi, ada satu jemaat menitipkan uang lewat saya untuk diberikan pada Pak Adri di Amerika. Tapi saya lupa. Entah kenapa lupanya, saya nggak tahu. Saya lupa.
Entah bagaimana Tuhan itu ngingetin dia dengan caranya sendiri. Sehingga kemudian dia mengatakan bahwa saya sekarang ini mau berikan uang itu kepada Pak Andri. Padahal saya udah kembali ke Indonesia. Saya lebih butuh waktu itu 8 tahun yang sebelumnya. Tapi saya diberikan pemberian dari satu orang untuk mendukung studi saya waktu itu. Saudara, ketika saya buka, jumlahnya persis sama dengan sebulan yang lalu saya berikan persembahan itu. Saudara, saya tidak concern dengan jumlah. Tapi saya concern dengan satu pengalaman. Lupanya seseorang Tuhan pakai bukan untuk dia, tapi untuk saya. Lupanya seseorang memberikan persembahan yang harusnya diberikan 8 tahun sebelumnya, lalu diberikan pada saya hari itu. Mengajarkan pada satu kebenaran. Kalau Tuhan mau balas, gampang sekali. Kalau Tuhan mau mengembalikan, mudah sekali. Jadi lupanya seseorang Tuhan pakai mengajar saya. Bagi saya itu blessing. Bagi saya itu pengalaman yang gak akan bisa diganti dengan uang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini dijadikan givers, pemberi, jangan lupa, kita dijadikan seperti Allah sendiri yang adalah the giver. Pemberi yang sejati, pemberi yang teragung. Ketika kita memberi, kita itu dijadikan seperti Yesus yang memberi, bahkan memberikan dirinya. Saudara, kita dibentuk dalam karakter kita makin menyerupai Kristus, dan itu blessing. Maka saya berani mengatakan, pemberian yang tulus, yang benar, tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, bukan itu yang kita cari, ya, bukan itu yang kita kejar, berkat-berkat itu. Berkat bisa dalam bentuk harta, tapi Tuhan juga bisa berkati dalam bentuk rohani ini. Yang ketiga, saudara, persembahan yang benar, yang tulus itu selalu punya goal, ultimate goal, tujuan akhir, yaitu kemuliaan bagi Allah. Persembahan yang diberikan secara tulus tidak pernah bertujuan untuk keuntungan diri, untuk supaya dipuji, untuk kemudian kita bisa merasa bangga, atau kita bisa menutupi rasa bersalah kita karena mungkin kita nggak terlibat dalam pelayanan. Oke, sebagai gantinya saya memberi, ataupun tujuan-tujuan lain yang tidak tepat. Tapi goal terakhir selalu ingat saudara apa? Kemuliaan bagi Allah. Dan kita nggak boleh lupa ada panggilan untuk kita memuliakan Allah di dalam setiap aspek hidup kita. Maka termasuk giving, memberi ini. Dan kita melihat dengan jelas sekali apa yang Paulus katakan di sini. Jemaat Korintus itu memberi. Memberi untuk siapa? Untuk orang-orang miskin, orang-orang Kristen miskin yang ada di Yerusalem waktu itu. Gereja-gereja didorong oleh Paulus, ayo kita bantu mereka, kita beri untuk mereka. Jemaat Korintus termasuk yang ikut memberi, bahkan jemaat-jemaat Makedonia yang miskin juga ikut memberi. Dan kita melihat di ayat 12 dan 13 itu, orang-orang yang di Yerusalem menerima ini. Mereka menaikkan syukur, pujian pada siapa? Allah. Bukan pada jemaat Korintus, tetapi kepada Allah. Saudara, kenapa Paulus minta jemaat Korintus itu untuk memberi bagi orang-orang di Yerusalem ini? Bukan sekedar karena, oh ini tindakan yang baik yang harus kamu lakukan. Bukan juga sekedar, oh ini akan menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Tetapi karena ini akan membawa kemuliaan bagi Allah. Saudara, giving, memberi itu tidaklah dalam bentuk sepertinya, oh saya kontribusi balik kepada Tuhan nih. Tuhan perlu dibantu, maka saya beri. Tuhan gak dependen pada kita kan, Tuhan tidak bergantung pada kita. Memberi juga bukan, saya mau menunjukkan pada Tuhan ketulusan hati saya, sincerity-nya saya, bukan. Tuhan tahu kita sincere atau tidak, gak perlu buktikan dengan giving-nya kita. Saudara, bukan itu. Giving itu, ingat tadi poin pertama, respon kita kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kemudian kita dimampukan memberi. Tuhan beri, kita salurkan. Tuhan beri, kita bagi. Kalau nggak ada ini, nggak mungkin terjadi ini. Ini prinsip yang harus kita sadari. Maka kalau ini terjadi, maka jelas
kemuliaan bukan untuk saya yang menerima dan membagi, tetapi kepada Dia yang memampukan untuk dan memberikan segala kasih karunia untuk saya terima sehingga saya bisa sharingkan, sehingga saya bisa bagikan. Karena Dialah yang memampukan, Dialah yang menyediakan. Kita ini cuma saluran, melalui mana Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita. Melalui mana Tuhan itu juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang Tuhan mau untuk kita bantu atau kita tolong. Saudara, saya harap beberapa kebenaran ini menolong kita di dalam hal kita giving, memberi. Dalam bentuk apapun, saudara memberi persepuluhan, saudara memberi persembahan di gereja, saudara memberi untuk bantuan dana konia. Selalu ingat ini. Dan Paulus itu pada akhirnya berkata di kalimat ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Klimaksnya Paulus mengatakan ini. Paulus mau menunjukkan dengan jelas sekali, jangan lupa karunianya, pemberiannya yang tak terkatakan, yang kau gak bisa bayangkan, yang kau gak bisa deskripsikan dengan kata-kata. Maka Paulus membawa untuk melihat kepada Allah sendiri sebagai contoh teladan teragung. Paulus tidak ingin cuma jemaat Korintus ingat contoh, belajar contoh dari jemaat-jemaat Makedonia yang miskin. Pada akhirnya Paulus bawa apa? Lihat Allah kita. Memberikan anaknya yang tunggal, itu karunia yang tak terkatakan. Maka pemberian kita, saudara, sesungguhnya tidak akan pernah bisa melampaui pemberian Allah. Karena Ia memberi melampaui apa yang kita tidak bisa bayangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kutip satu perkataan satu orang. Mungkin saudara tidak terlalu setuju, tapi tangkap spirit dari kalimat ini. Orang itu berkata begini, the measure of a life, ya, ukuran dari kehidupan itu, is not its duration, bukan durasinya, berapa lamanya hidup seseorang, but its donation. Jadi dia ingin pakai permainan kata. Ukuran hidup seseorang itu bukan durationnya, berapa lama dia hidup, tetapi its donation, bagaimana pemberiannya. Mungkin ada saudara tidak terlalu setuju karena terlalu berlebihan, tapi saya ingin untuk membawa saudara merenungkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Secara duration, Yesus umurnya nggak panjang waktu hidup di dunia. Tetapi secara donation, itulah yang memberi dampak yang luar biasa untuk seluruh dunia. Saudara dan saya termasuk yang diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang menyadari kehidupan kita itu bukan hanya isinya berapa lama saya hidup, tapi berapa banyak kita dipakai oleh Tuhan menjadi pemberi-pemberi yang generous, yang tulus. Mari kita berdoa. Berkati apa yang kami renungkan dari firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami belajar dari apa yang ditulis oleh Paulus di 2 Korintus 8 dan 9. Belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia yang menderita dan miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan mereka memberi dengan sukacita. Kami belajar dari nasihat tulisan Paulus kepada jemaat Korintus mengenai hal penting dalam hal memberi. Mengajar kepada mereka untuk memberi bukan dengan sedih hati, dengan enggan ataupun dengan paksaan, tetapi memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus, karena memang itulah panggilan-Mu untuk kami memberi. Kami belajar dari apa yang Paulus tuliskan, bahwa Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi pemberi-pemberi yang generous adalah Tuhan yang juga memampukan dan menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk kami bisa memberi. Maka tidak ada satupun dari kami yang bisa mengatakan saya tidak bisa memberi. Karena Engkau adalah Allah yang powerful, yang menyediakan berbagai hal untuk kami bisa menjadi pemberi-pemberi yang generous. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tidak akan
tidak ada dalam kehidupan orang-orang yang memberi dengan generous, dengan sukacita, dengan tulus. Berkat itu bisa dalam bentuk kecukupan, bisa dalam bentuk kelimpahan, tetapi juga bisa di dalam bentuk berkat-berkat rohani. Di mana kami dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bukan diperhamba oleh uang, tapi dibentuk oleh Tuhan sebagai orang-orang yang bisa bermurah hati. Dan bawa kami untuk selalu mengingat, setiap kali kami ada kesempatan bisa memberi, kami memberi dengan tulus ikhlas, bukan dengan agenda tertentu, bukan dengan tujuan tertentu, bukan untuk selfishness-nya kami, tetapi kami memberi dengan satu tujuan, supaya Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dipuji di atas segalanya. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Mohon berkat firman itu menolong kami menjadi pemberi-pemberi yang benar, yang generous, yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pemberi yang teragung, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.